Terbentuknya RTA itu semenjak adanya komunitas wirausaha muda itu ya. Jadi dari tahun 2015 ke 16 kita itu baru perintisan RTA. Nah, perintisan RTA itu tergabungnya di antara 3 usaha ya. Itu saya, Mas Durrahman dan Pak Hoiron. Nah itu dari yang namanya komunitas itu maka terciptalah RTA. Nah yang lainnya dia sudah pribadi sendiri-sendiri, makanya terciptalah nama-nama brand-brand mereka sendiri seperti itu. Nah untuk pengenalan brandnya itu baru di tahun 2017 ke 18 ya. Nah, untuk brand-brand ini ya, karena dari tahun 2015 ke 16 nya itu kita membikin namanya usahanya itu dulu. Jadi rumah wadahnya dulu. Di tahun 2017 ke 18 baru restrukturisasi karyawan, manajemen, terus juga untuk pengadaan mesin-mesin RTA itu singkatannya dari Rumah Tajun Antik. Awalnya mengambil nama ini saya sendiri bergerak awalnya itu di Tajung. Nah kemudian Mas Durrahman itu di kain-kain antik atau di lima-lima antik. Dari dua ini digabungkan. Jadi pengen mengenalkan keluar bahwasanya produksi kain tenun daripada Rumah Tajung Antik atau dari kami ini adalah kain-kain yang limarnya atau motifnya antik. Kemudian ada sesuatu yang beda dan inovatif. Maksudnya kami menawarkan ke depan itu selalu yang terdepan dalam membuat inovasi-inovasi ini. Tenun itu dari singkatan. Singkatannya kalau tenun itu ditata dan disusun, ya inilah jadinya bentuk motif kalau disusunnya. Ini dinamakan jadinya tenun. Jadi begini, karena tenun itu helai demi helai disusun. Jadi benang satu helai demi satu helai, jadi bentuklah seperti motif kayak gini. Itulah namanya tenun. Jadi di tenun Palembang ini pada saat sekarang itu dari bahan baku itu sudah mengalami perubahan dari zaman kami dulu. Jadi bahan baku yang ada di pasaran sekarang itu ada 2 macam. Ada yang menggunakan sutras pensil, ada juga yang menggunakan katun CSM. Nah kalau di RTA malahan ada yang menggunakan bebek. Bebek ini benang cuku dari Jepang, yang itu baru kita buat. Tentunya dari perbedaan bahan baku ini ya mengakibatkan perbedaan dari harga juga. Yang kedua, faktor yang membuat harga berbeda itu dari sisi kualitas daripada motif tenunnya. Kemudian perbedaannya lagi dari keantikan motif. Jadi motif-motif Palembang memang awalnya itu disebutnya motif-motif antik awalnya. Nah, tapi seiring dengan kemajuan teknologi mungkin, seiring dengan daya tangkap pembuat limarnya yang lebih luas, sehingga motif itu bisa diturunkan. Jadi yang tadinya motif itu satu motif itu menggunakan gintir yang banyak, itu bisa disederhanakan menggunakan gintir yang sedikit. Tetapi ini akan mengurangi daripada harga seperti itu. Jadi itu perbedaan. Iya, karena dengan motif yang semakin tinggi, gintir yang semakin banyak, yang mengakibatkan proses pembuatannya itu lebih lama lagi. Kalau blongket itu singkatan juga dinamakan blongket. Blongket itu aslinya zaman dulu kan cuman ada tenunnya brongsong. Nah, dikembangkan oleh kita dinamakannya singkatan blongket. Blongket itu
brongsong, limar songket. Nah inilah yang namanya kan limar songket. Ini namanya motif bebek setaman. Namanya brongsong, blongket. Nah ini juga blongket. Nah kalau yang motif kayak gini sebenarnya ini bukan blongket. Cuman karena ada stammer itu minta dengan warna ini, dengan motif ini, jadi kita bikinkan. Gitu. Kalau aslinya ini bukan blongket, cuman karena dari mulut ke mulut atau bibir ke bibir itu dinamakannya blongket. Ya udahlah dinamakan blongket. Karena gini loh, kita sebutnya itu kalau yang di rekan kerja ini namanya seniman kain. Kenapa aku bilang seniman kain? Karena untuk menentukan bagus tidaknya tenunan itu dari perasaan. Ini namanya mawar mentok. Kenapa dinamakan mawar mentok? Ini mawarnya lebih besar dan ini mentoknya lebih mentok itu sebenarnya jantung. Jadi dinamakan kalau orang-orang daerah itu dinamakannya mentok. Jadi sebenarnya mawar sama jantung mentok. Nah ini jadi mawar mentok. Nah itu yang ini namanya motif ubur-ubur. Kenapa motif ubur-ubur? Persis seperti ubur-ubur kayak gini. Jadinya itu. Jadi ubur-ubur seperti lagi jalan itu. Ini ya namanya juga motif-motif zaman dulu, nggak tahu ceritanya gimana, itu terbentuklah dengan motif ini. Ini yang khas Palembang dari turun menurun motif ini. Nah, jadi kita diperbarui lagi dan diperbarui lagi untuk motif-motif yang lama biar jangan hilang dari lestarikan. Kalau soal motif-motif Palembang itu banyak, motif-motif Palembang itu bisa sampai ratusan motif. Cuman sekarang kita lagi mencari mana sih motif-motif yang lama, yang khas Palembang aslinya. Kita lagi mencari untuk kita diperbarui atau dilestarikan kembali motif-motif yang sudah hilang. Yang pertama-tama kita memilah dulu benang antara untuk benang lusi sama untuk benang katun, sama untuk benang pakan. Setelah dipilah, kemudian benang lusi akan diproses dan benang pakan pun akan diproses. Pertama benang lusi, kita ke benang lusi dulu. Benang lusi setelah dipilih itu akan mulai diberi pewarnaan, dikasih zat warna. Nah setelah itu baru dimasukkan ke dalam alat pengelosan. Setelah masuk ke dalam alat pengelosan, kemudian dijejer di tray untuk di penghanian besar, untuk kemudian digulung. Nah modelnya seperti ini disebut benang lusi. Untuk satu tenun itu tergantung nanti untuk benang lusi kita akan menghitung jumlah sisir sama jumlah gun. Biasanya kalau untuk yang tenun-tenun kecil itu kita pakai sekira 1950 benang, kita jejer satu persatu. Nah itu untuk pembuatan lusi. Jadi pembuatan lusi ini pencelupan atau pewarnaan, kemudian pengelosan, sudah pengelosan penghanian besar, kemudian pengebiman, produksi di situ. Kemudian untuk yang pakan masih tetap benang putih. Dari benang putih itu juga dikelos, tapi pengelosannya berbeda lagi dengan pengelosan lusi. Setelah dikelos, kemudian dihani kecil. Hani kecil ini pembuatan bidangan, kalau dalam lukisan itu seperti kanvasnya. Jadi disinilah akan dihitung oleh pengrajin, kita akan menggunakan motif yang seperti apa. Ini dihani, otaknya dihani. Setelah hani selesai, masuk ke proses ketiga, yaitu pencecepan atau pembakaran atau pembuatan motif. Setelah masuk pembuatan motif selesai, kemudian ke pembongkaran pakan. Setelah pembongkaran pakan selesai, masuk ke pemaletan. Yang terakhir itu penenunan. Nah, jadi 10 proses itu, dan keseluruhnya itu memang dibuat secara manual, tidak ada menggunakan alat mesin sama sekali. Tenun yang beredar sekarang yang umum dikenal itu ada 2 jenis.
ada yang namanya ATM dan ada yang namanya ATBM. ATM itu singkatan dari alat tenun mesin, sama menghasilkan uang, namanya ATM juga. Nah, yang selanjutnya itu ATBM. ATBM ini alat tenun bukan mesin. Nah, perbedaannya kalau yang alat tenun mesin itu kalau dari sisi alatnya itu hampir sama dengan ATBM, tetapi dia sudah menggunakan dinamo, sudah menggunakan gear-gear tertentu yang sehingga penenunan itu berjalan sendiri. Nah, kalau yang di tenun ATBM itu seluruhnya yang menggunakan tenaga manusia. Perbedaannya kenapa? Salah satu alasan, ada banyak alasan sih kenapa RTA masih tetap berjalan di ATBM. Memang sih kalau dari sisi permintaan, kalau pas lagi rame-ramenya itu memang kita kekurangan. Sebelum pandemi kita sangat kekurangan. Cuman ada sih greget pengen berubah ke ATM, cuman kita bismillah aja tetap jalan di sini. Satu alasannya kita pengen meneruskan perjuangan orang tua kita dahulu yang bergerak di ATBM, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khas warisan budaya Khazanah Palembangnya itu yang menggunakan ATM-nya itu, ATBM-nya itu. Nah, itu yang membuat kita tetap bertahan di sini. Kemudian keunikan di ATBM, kita bersentuhan dengan orang-orang di sekitar kita dan itu membawa keasikan tersendiri. Walaupun ATBM juga mungkin memiliki keasikannya, tapi kami merasa nyaman dengan ATBM. Kemudian ada hal lain secara teknis mungkin, tapi ini kami belum pelajari, bahwasanya kalau yang di ATM itu pelimarannya itu menggunakan pelimaran ikat. Tekniknya teknik ikat pembuatan motifnya. Kalau yang di Palembang atau yang di ATBM RTA ini itu kan menggunakan pencecepan. Ya itu yang katanya sih tidak bisa dijadikan ATM. Tetapi sebenarnya kalau kami mau berbuat, kami bisa. Cuman kami tetap bertahan pada orang tua kami dahulu yang untuk tetap menggunakan ATBM maksudnya. Tenun Palembang ini sangat disukai karena kekhasan motif. Kemudian motifnya ini tidak ada di tempat yang lain. Kemudian memang benar-benar nyata ditenun, bukan yang semi mesin atau apalagi yang alat tenun mesin. Itu yang membuat mereka itu. Kemudian motif. Nah, kalau kita bicara motif, saya beberapa kali ngobrol, saya beberapa kali jalan-jalan juga. Ternyata motif mungkin daerah Indonesia ini mungkin dulu motifnya satu. Nah, kemudian pindah. Jadi motif yang ada di Palembang itu ternyata ada yang hampir mirip dengan motif misalkan yang ada di Bali. Misalkan ada dengan motif yang ada di Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Dari sisi motifnya, cuman memang ada beberapa perbedaan, tetapi hampir menyamai itu ada. Jadi mungkin awalnya itu satu, sehingga mereka mengenalnya, oh ini tenun. Jadi memang namanya tenun Palembang atau kain Palembang atau brongkeng Palembang. Tapi ada juga rasa teman-teman yang di sana itu mengatakan, yes, motif kami juga seperti ini. Jadi ini tenun Indonesia. Seperti itu. Apalagi kalau bicara soal filosofinya yang luar biasa. Ada rasa sakit di sini. Karena ketika dulu sebelum pandemi itu kita benar-benar nyaman dengan konsumen nyaman, dengan reseller nyaman gitu ya. Dengan teman-teman yang di sini juga nyaman. Nah, setelah masa pandemi kita sangat terasa di bulan Maret sampai sekarang. Itu rasanya seperti sendirian ya. Hubungan secara WhatsApp apa sih masih tetap, cuman sudah tidak bisa lagi menawarkan barang, tidak bisa lagi menawarkan produk. Ya alasannya macam-macam. Yang saya pun yang mengalami hal-hal yang seperti itu, kekhawatiran tentang pandemi ini dan lain
seperti itu. Kita ada satu pembeli, satu dua atau beberapa pembeli yang dari Kuala Lumpur kita ada, itu sampai datang ke sini. Jadi ingat sekali ketika saya ada pameran di ICVF di Kuala Lumpur, beliau itu mendatangi. Oh Mas Khairon, saya dengar awak ada di sini. Bahasa Filipina sebenarnya. Saya sengaja nak datang. Ya, jadi ikan bahagia sekali. Dia katakan ketika ada di sini seperti saudara. Maka ketika saya di sana, ya, dia awak saudaraku katanya seperti. Jadi ngobrol di sana. Dan sampai di hotel pun dia bersama dia. Kemudian malam dia punya beliau ini sepertinya guru pencak silat tradisional Malaysia. Nah kita diajak ke situ. Ya dikenalkan. Ini pembuat kain tajung. Ya dia ngomongnya seperti itu. Kita pakai ini. Nah ini yang buat. Jadi ya jadi benar-benar saudara. Dikenalkan dengan yang di sana gitu ya. Dia juga cerita yang di sini makan di Palembang mahal. Ya itu karena makannya di tempat yang lain pula ya. Maksud dia pengen makan di pinggir jalan, saya salah mengarahkan. Nah itu yang dari itu saya katakan ada sakitnya di sini. Sekarang tak terhubung lagi. Secara WA masih tetap terhubung, tapi ya tak terhubung dengan bicara produk lagi. Tapi sekarang sudah bicaranya kesehatan sebenarnya. Itu membuat kita agak ya berbeda gitu. Kemudian ada yang dari Jepang. Jepang itu awalnya berhubungan dengan benang bempek. Beliau ini adalah salah satu distributor benang bempek, benang Jepang yang baru dibuat itu untuk distribusikan. Dia sempat bilang ke kita, ayo jadi distributornya kami di Palembang. Nanti saya support apa segala macam. Sudah 2 atau 3 kali pernah datang ke sini. Dan menarik juga, datang ke sini minta makanan Palembang. Kita suguhin pempek, kita suguhin martabak har ya. Mantap. Jadi sambil makan wajahnya merah gitu. Pedas. Ya. Saya masih ingat kalau tidak salah di bulan Desember itu sempat juga diajak untuk ke sana. Ya, masa nanti saya cicipkan makanan Jepang juga. Dan saya seperti apa makanan Jepang nanti saya berhasil gitu. Itu yang dari Jepang. Kemudian kalau yang dari lokal kita banyak dari Bali juga. Ya hampir kota-kota besar gitu. Lampung, Medan. Kalau untuk kain sarung itu daerah Jawa banyak. Itulah lumayan. Ini era yang luar biasa ya, benar-benar era emas di zaman kita sekarang. Orang tua kita dulu, saya ingatnya orang tua kami dulu, ya tahunya menjual itu ya di pasar-pasar yang sudah ada itunya ya, sudah ada makelannya atau apanya gitu ya. Nah, di era kami sekarang bukan hanya bisa orang lebih sangat mengenal dengan produk itu dan sangat memudahkan sekali. Produk kami sudah bisa dilihat di daerah lain dengan mudah, dengan cepat. Itu berdampak dengan ya semakin dikenalnya tenun Palembang. Tapi kalau menurut saya bukan tenun Palembang ya, tapi salah satu khazanah budaya Indonesia. Saya melihat di sini ada beberapa konsumen atau beberapa reseller kami, beberapa teman-teman kami yang bergerak di bidang tenun atau di bidang kuliner khas daerah itu
semakin lebih menghargai daripada hasil kita sendiri. Walaupun dengan model yang terbaru, misalkan pada saat hajatannya pakai jas, tapi barangnya pakai sarung, masih tetap gitu. Dan itu bangga sih Pak. Nah, ini difoto kemudian diupload di Facebook atau di Instagram atau dimanapun begitu, dilihat oleh teman-teman Indonesia yang lain dan menjadi inspirasi bagi mereka untuk bangga juga. Akhirnya mereka punya kebanggaan juga dengan produk mereka. Jadi era modern ini bukan hanya mengenalkan tenun saja, bukan hanya mengenalkan diri kita yang di sini saja, tapi juga kalau dari yang pengalaman saya itu menambah kecintaan terhadap produk-produk Indonesia, baik dari fashionnya maupun insinyurnya. Sangat terbantukan sekali dengan adanya. Kemudian mendapatkan trust itu sangat mudah. Orang lihat kamu benar pengrajinnya, iya, kita tunjukkan kita sedang produksi, oh iya ini pengrajin, saya mau jadi pengrajin. Karena enggak semuanya orang bertanya ke pengrajinnya itu untuk mendapatkan harga murah, ya tidak. Ada sebagian orang yang ingin cari pengrajinnya itu karena ingin menolong. Saya mau beli langsung dari pengrajinnya. Dengan begitu saya ingin mengangkat produknya itu lebih up lagi gitu ya. Itu ada beberapa teman-teman kita yang seperti itu. Dan ya luar biasa apresiasi mereka terhadap kerajinan Palembang, kerajinan kita Indonesia ini. Ada banyak benda atau ada banyak hal yang bisa ditampilkan oleh seseorang untuk mengenalkan jati dirinya ya. Dan menurut kami ya salah satunya hasil-hasil dari warisan budaya kita ini itu menjadi salah satu hal yang berguna untuk mengenalkan jati diri kita. Harapan ini saya agak berat ya, saya nggak tahu harus seperti apa, atau saya yang salah atau ada mislink di sini. Amat disayangkan sekali pemerintah di daerah kita ini sepertinya agak kalau tidak ingin dikatakan sangat kurang sekali dalam supportnya terhadap pengrajin tenun ini. Jadi saya pernah melihat di beberapa tempat di luar kita, di luar Palembang maksudnya ya, ada satu mall atau ada satu tempat, ada satu gerai yang di situ ditampilkan seluruh produk tradisional mereka, khas buatan masyarakat mereka tampil di situ. Kemudian ada pariwisatanya juga di situ, dijadikan salah satu tempat destinasi wisata juga di situ. Tapi kalau untuk di Palembang masih belum ada sama sekali. Kemudian perhatian pemerintah terhadap tenun, khususnya tenun Tanjung dan Blongket ya masih sangat minim. Hatta bahkan pemerintahnya sendiri, masa ada beberapa pemerintah mereka nggak ngerti juga tenun Tanjung itu apa sih, tenun Blongket itu apa sih. Itu yang jadi ya, tapi itu yang membuat kami jadi survive, itu yang membuat kami jadi semangat. Ini saya ngomong sama Mas Syarif, saya ngomong sama Mas Dirahman, teman-teman yang di RTA, yuk kita bangun dari sini. Kalau kita selesai, artinya kalau kita nggak turunkan, ya berarti tenun selesai juga. Kita nih bisa besar seperti ini nih, awalnya dari tenun. Yuk kita balikin lagi. Jadi kesannya tuh seperti apa yang kita ambil dulu, kita mau kasihin lagi sekarang. Itu aja. Harapannya sih pengen pemerintah ya lebih memperhatikan, kemudian memberikan wadah, memberikan
ya banyak hal ya tentang tenun, baik dari sisi produksi, edukasi, leadership, marketing, apa segala macam, itu sangat penting buat kita. Orang-orang tenun ya apa namanya, ya kadang ya kalau kita rasanya pinter tapi untuk di sisi yang kita kuasai saja, tapi untuk hal-hal yang di luar itu kita tidak mampu. Sekiranya pemerintah memberikan ini bagus. Kayak misalkan di Jawa kan ada batik nasional gitu ya, sok pemerintah kita adakah pakai kain songket untuk pejabat-pejabat, untuk PNS-PNS-nya gitu? Enggak, belum ada. Salah satu yang ditekankan RTA dari awal berdiri sampai sekarang itu kerapihan, kemudian kualitas bahan baku, kemudian keaslian motif. Motifnya memang asli khas Palembang, bukan ngambil dari mana-mana. Dan apa, kalau ada motif yang lebih antik lagi yang memang khas Palembang, yang kita kejar untuk kita dapetin. Ya sekalian juga kita menyimpan apa motif-motif khas zaman dulu untuk hidup lagi sampai sekarang, karena nilai filosofinya tinggi. Jadi perbedaannya itu dari sisi kerapihan, kemudian bahan baku, kualitas bahan baku. Dari dua hal itu, rapi dan berkualitas. Kalau RTA artinya RTA rapi berkualitas, gitu ya kalau tidak salah. Teman-teman galeri gimana? RTA rapi berkualitas atau gimana? Nah, rumah tajin antik tenun tradisional khas Palembang rapi berkualitas.